Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan langkah hidup kami. Kau menjagai kami dalam istirahat kami, dan Kau bangunkan kami di hari yang baru, hari yang penuh harapan dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Bapa pada pagi hari ini dalam roh kami, agar kami mendapatkan hikmat marifat dalam melangkah di hari ini dan ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah pelayanan. Pelayanan atau melayani. Firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba-domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi kau makan, atau haus dan kami memberi kau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa Allah akan datang bersama malaikat-malaikatnya untuk menghakimi, ya, semua orang yang mati dan yang masih hidup. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya, yaitu bagaimana selama hidupnya orang-orang ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Kita bisa melihat tadi bahwa Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan memberi aku lapar ketika memberi makan ketika aku lapar, engkau memberi aku minum ketika aku haus, engkau mem, mem, aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan, engkau memberikan aku telanjang dan engkau memberikan aku pakaian, ketika aku sedang sakit, engkau melawat aku, dan ketika aku sedang di penjara, engkau mengunjungi aku. Semua itu diperhitungkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, bagaimana kita boleh menolong orang lain, memberi diri untuk menolong orang lain. Tuhan memperhitungkannya. Karena memang demikianlah tujuan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Bukan untuk bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 10 ayat 8. Dan ketika orang itu melayani, dia merasakan bahwa itu memang sudah keharusan buat dirinya. Ketika firman tadi mengatakan di Matius 25 tadi, "Bila manakah engkau lapar Tuhan dan kami memberikan kau makan? Bila manakah engkau haus Tuhan? Kapan waktu engkau haus Tuhan dan kami memberi kau minum? Kapan itu Tuhan?"
Kapan kami memberikan Engkau tumpangan, Tuhan? Waktu Engkau menjadi orang asing, kapan, Tuhan? Kami bingung, Tuhan. Kapan Engkau telanjang, Tuhan, dan kami memberikan Engkau pakaian? Kapan itu, Tuhan? Kata orang-orang benar itu. Kapan kau sakit dan kami mengunjungi Engkau, Tuhan? Kapan kau di penjara kami mengunjungi Engkau? Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kau lakukan buat orang ini, Engkau telah memperlakukannya bagi. Jadi orang-orang yang melayani orang lain itu, mereka tidak tidak menyadari atau tidak tidak menyadari dalam pengertian di sini tidak mengharapkan segala sesuatu, karena memang apa yang dia lakukan itu kepada orang lain itu memang sudah jadi jadi way of life mereka, hidup mereka. Karena dalam hidup mereka itu betul-betul adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Jadi sudah Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga pada waktu mereka melayani orang lain, membantu orang lain, memberikan diri mereka untuk orang lain, itu mereka merasakan memang sudah seharusnya seperti itu. Tidak ada perlu pengharapan di situ, uh, uh, sanjungan atau penghormatan atau apresiasi atau bentuk apapun itu. Mereka tidak memerlukan itu. Atau mereka tidak mempersoalkan itu. Jadi orang-orang yang benar itu, orang-orang yang benar dalam Tuhan itu memang melakukan hal baik itu kepada orang lain itu sudah menjadi satu bagian hidupnya. Dan itu memang sudah menjadi keharusan karena memang itu yang diajarkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak heran pada waktu firman ini diangkat, bila mana Tuhan kau telanjang? Bila mana Tuhan, kapan kau lagi lapar Tuhan? Kalau kau lapar kami akan cepat-cepat kasih makan Tuhan. Kapan kau haus Tuhanku? Aku akan memberikan kau minum. Kapan kau telanjang Tuhanku? Aku akan cepat-cepat memberikan kau pakaian. Kapan kau Tuhan? Aku nggak melihat, tapi Tuhan mengatakan pada waktu engkau melakukannya kepada orang lain, orang yang memerlukan itu, engkau telah melakukannya untukku. Maka itu Tuhan memperhitungkan itu dengan luar biasanya. Tuhan melihat itu dengan luar biasanya bahwa engkau adalah orang-orang yang berharga di matanya. Engkau tidak mempersoalkan segala apa yang kau lakukan itu dengan untung rugi. Apakah itu nanti menguntungkan aku? Apakah itu justru nanti merugikan aku? Tapi hanya satu yang dalam pikiranmu. Orang ini perlu pertolongan. Dan aku harus menolongnya. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan diriku untuk menebus orang-orang berdosa. Bukankah itu juga moto dari Uki? Melayani bukan dilayani. Moto yang sangat mulia sekali. Di situ boleh disyaratkan bahwa melayani dalam arti no compromise. Tidak mempersoalkan apakah aku nanti dihormati orang, apakah aku mempunyai tujuan-tujuan yang tidak benar, tidak ada di situ. Yes, melayani. Yang kedua, melayani itu seperti firman Tuhan yang tadi kita baca dari Penghakiman itu adalah bahwa tidak terbatas hanya dalam lingkupan kita atau dalam gereja atau dalam persekutuan atau dalam boleh-boleh saja atau baik dalam persekutuan, tetapi jauh lebih baik lagi jika kita juga dan baik juga jika kita juga melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi tidak dibatasi. Pelayan itu hanya di gereja bersama dengan jadi penatua, jadi sintua, jadi apapun itu namanya di gereja, itu oke-oke saja melayani dengan sepenuh hati. Bukan dengan hanya mengharapkan suatu, aku menjadi seorang penyumbang yang besar di gereja ini dan aku harus dihormati dan bla 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 bla. Bagi Tuhan itu bukan suatu pelayanan, dan bagi Tuhan cukuplah upahmu di situ, Tuhan katakan. Tapi yang diinginkan adalah memang itu sebagai adalah suatu keharusan atau dibilang adalah cara hidup orang itu memang yang seperti itu. Dikasih kesempatan untuk melayani, aku melayani. Kalau aku ada waktuku dengan baik, maka apa tidak? Gitu kan gitu. Kalau aku
mempunyai kesempatan, mengapa tidak? Kalau aku bisa membagi waktuku dengan baik, mengapa tidak? Gitu ya. Karena kehidupan ini hanya sementara. Ya, firman Tuhan tadi kita baca penghakiman terakhir itu menyatakan banyak sekali bicara tentang pelayanan sebenarnya. Di situ juga melayani dalam arti sungguh-sungguh dalam melayani dalam arti memberi diri untuk orang lain, membantu orang lain, dan melayani juga bahwa hidup ini sebenarnya singkat. Tuhan mau mengatakan, hidup ini very short, sangat singkat. Untuk itu gunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupmu. Mumpung kau masih bisa melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, lakukanlah. Sebelum waktumu, kairosmu habis. Ya. Jadi itulah pelayanan buat kita semua, siapapun Anda. Saya mau mengatakan bahwa pelayanan itu tidak terbatas di gereja saja, di mana saja. Tapi kalau kau melayani di gereja, puji Tuhan. Kalau kau melayani di luar, puji Tuhan. Tuhan memberkati, menambahkan hikmat marikat buatmu, dan tetap rendah hati, karena rendah hati adalah awal daripada orang-orang yang berhikmat. Tetapi kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.